Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin doa dulu. Bisa? Tempat duduk siap. Berdoa. Dimulai. Doa selesai. Baik. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Ada semua ya? Sehat semua? Oke, terima kasih. Baik, untuk pembelajaran agar supaya tertib, silahkan dilihat di sekeliling kalian apakah masih ada sampah. Kalaupun ada sampah, silahkan dibuang di tempat sampah. Silahkan. Bersih? Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak semua. Untuk pembelajaran pada kali ini saya akan menampilkan beberapa gambar di sini. Silahkan kalian cermati gambar yang sudah ditampilkan ini. Kalian cermati, kalian kaji apa kaitan dari gambar-gambar ini tentang nanti materi yang akan kita bahas bersama. Oke ya, silahkan kamu cermati apa sih maksud dari gambar yang sudah kalian lihat ini. Silahkan waktunya 3 menit, kalian cermati dulu, kalian diskusikan dengan teman kalian, nanti akan saya tanya dari setiap kelompok, nanti akan ditanggapi dari kelompok yang lain. Oke, silahkan waktunya 3 menit. Oke, silahkan dicermati, yang dicermati gambar ini, pada diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, ya. Gimana? Ada yang paham? Paham ya? Oke, silahkan dicermati dulu gambarnya. Sudah? Selesai? Jadi, anu ya? Paham ya? Paham. Oke, baik anak-anak semua. Sekarang kita akan mempelajari materi kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni materi tentang ihsan. Nah, apa kaitan dari gambar yang sudah kalian amati tadi dengan materi kita pada hari ini yang dibahas adalah ihsan? Tunjuk jari, apakah ada kaitannya? Saya Pak. Oke, gimana? Taat kepada Allah Pak. Oke, taat kepada Allah. Ada lagi yang coba menjawab? Oke, silakan. Berbuat baik. Berbuat baik. Ada lagi? Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Ada lagi? Saling menyayangi sama manusia. Oke, saling menyayangi makhluk ciptaan Allah. Nah, dari apa yang sudah kalian sampaikan tadi, yang kalian kemukakan tadi, itu adalah bentuk atau contoh dari ihsan. Gitu ya? Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Baik, kita akan masuk pada materi kita yang selanjutnya, ihsan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ihsan. Nah, oke ya. Selanjutnya, ihsan atau meraih kasih Allah dengan ihsan, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang harus kita tuntaskan. Yang pertama adalah berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang ketiga, menjelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran surat
Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Yang keempat, menyajikan makna Quran surat Luqman ayat 13-14 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Dan yang kelima, menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Untuk menunjang kegiatan kelompok kalian, saya akan membagikan LKPD. Di situ ada perintah yang perlu kalian cermati, ada petunjuknya, ya. Nanti kalian baca, kalian pahami, baru dikerjakan LKPD yang diperintahkan. Itu ya, paham ya? Oke. Baiklah, untuk penilaian kelompok, nah ini ada tekniknya. Nanti ketika kalian kerja kelompok, itu semuanya akan saya nilai, ya. Tekniknya nanti ada beberapa hal. Di antaranya adalah di situ kerjasama kalian di dalam kelompok itu, ya. Itu ada penilaiannya juga. Kemudian kemampuan mengemukakan gagasan secara tertulis. Jadi nanti kalian itu setiap kelompok atau setiap individu itu harus menuliskan hasil dari yang sudah kalian baca, dari yang sudah kalian cari dari berbagai sumber. Kemudian kemampuan mengemukakan gagasan secara lisan. Jadi nanti ketika kita diskusi itu kalian juga masing-masing saya nilai. Itu ya. Selanjutnya tanggung jawab terhadap tugas. Jadi setiap kelompok itu kan ada tugasnya masing-masing, ya kan? Ada tugasnya masing-masing. Nah, tanggung jawab kalian itu nanti semuanya akan saya nilai dari per individunya. Kemudian kedisiplinan. Kedisiplinan itu ya artinya dalam kelompok itu ya ketika waktunya sudah selesai harus selesai semua, gitu ya. Jadi itu juga saya nilai dalam teknik penilaian. Oke, paham ya, gitu ya? Paham semua? Paham. Terima kasih. Iya, langsungnya itu. Enggak, ya disebutin enggak apa-apa. Langsung Iya yang Kerjasamanya juga kayaknya aku suka ya. Untuk waktu diskusi kita sudah habis. Silahkan kelompok yang akan presentase terlebih dahulu, silahkan duduk jadi dulu. Oke, silahkan kelompok ISA dan kawan-kawan maju ke depan. Saya mau tunjuk ke temannya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian menurut kelompok kami adalah kata ihsan berasal dari kata kerja atau fiil. Hasuna, yasunu, hasanan artinya baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana, yuhsinu, ihsanan artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah ihsan pada umumnya diberi pengertian dari kutipan percakapan Nabi Muhammad SAW. Dan menurut sumber lainnya, secara bahasa ihsan berbuat baik berarti baik. Secara istilah terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ihsan dalam ibadah kepada Allah. Demikian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk presentasi yang pertama oleh Yesa dan kawan-kawan, jikalau ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah dipresentasikan teman kita, silahkan untuk tunjuk jari, silahkan. Oke, baik. Sebutkan nama, kemudian dari kelompok mana gitu. Oke. Nama saya Grace dari kelompok 3. Ingin bertanya, itu sumbernya dari mana ya? Oke, akan dijawab oleh saya. Seperti yang dijelaskan oleh Yesa tadi, sumbernya dari buku Agama Islam kelas 12 halaman 106. Oke. Dari halaman buku PAI halaman 106 itu kelas 12. Itu ya. Ada lagi yang mau menanggapi apa yang sudah dipresentasikan teman kalian? Ada lagi? Tunjuk jari. Cukup? Oke. Terima kasih. Beri aplaus kepada Yesa dan kawan-kawan. Baiklah, tadi sudah kalian bahas bersama tentang ihsan. Nah, sekarang kita akan melihat, kita akan mempelajari apa sih yang dimaksud dengan ihsan. Oke, diperhatikan. Nah, ini apa itu ihsan? Tadi digambar di awal tadi sudah saya tampilkan. Ihsan itu contohnya diantaranya adalah sholat di pesawat terbang, menggendong ibu, kemudian menggendong dan menyuapi ibunya, kemudian ada hitam masal. Nah, sekarang ihsan itu apa? Dilihat pengertian ihsan itu kalau dari segi bahasa adalah berasal dari kata kerja atau yang biasa kita sebut dengan kata fi'il, yakni hasana yahsunu hasanan, artinya baik ya, tadi sudah disampaikan. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depan katanya, di depan kata hasana ya, menjadi ahsana. Ahsana yahsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau membuat baik gitu ya. Oke, nah itu sesuai dengan kutipan dari percakapan Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril tadi sudah disampaikan. Nah, oke. Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang ihsan itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Oke, silakan salah satu dari kalian untuk membaca. Silakan tunjuk jari. Oke, Juana ya. Silakan dibaca dulu. وقولوا
Paulus pada baik, dari surat Al-Baqarah ayat 83 yang sudah dibacakan oleh teman kalian, Johanna, silahkan ditanggapi tentang bacaannya bagaimana, kemudian tajwidnya bagaimana. Silahkan ditanggapi. Tunjuk jari. Ayo. Ditanggapi. Tunjuk jari. Saya Pak. Gimana? Ya. Untuk bacaannya sangat bagus, tetapi tajwidnya ada yang kurang pas. Oke. Di kalimat yang mana itu yang kurang pas? Di kalimat la ta'buduna illallaha wa bil walidain. Oke. Tadi teman kalian yang itu harusnya pendek atau harusnya panjang dipendekin atau gimana? Itu panjang tetapi bacanya pendek. Oke. Aslinya bacanya panjang tetapi dibaca pendek. Oke, terima kasih. Tepuk tangan juga kepada teman-teman. Silakan kalau ada lagi yang mau menanggapi, silakan. Kelompok yang lain, Dok, silakan. Cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih sudah memberikan tanggapan dengan baik. Ya, mudah-mudahan ini jadi koreksi dari teman-teman kita, bukan hanya yang membaca saja, tetapi koreksi bagi diri kita masing-masing agar supaya ketika membaca Al-Quran itu kita berusaha dengan tajwid yang benar, dengan makhraj yang benar, sehingganya ya, apa yang diinginkan dalam membaca Al-Quran itu bisa terpenuhi, tercapai. Gitu ya, paham ya? Oke, terima kasih. Baik, itu tadi Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Untuk yang selanjutnya tentang tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dalam ayat ini Allah itu mengingatkan Nabi Muhammad atas janji Bani Israil yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah. Selain itu disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, amal kebajikan tertinggi, karena melalui orang tua itulah Allah menciptakan manusia. Sesudah Allah menyebut hak kedua orang tua, disebutkan pula ada hak kerabat, ya, kaum keluarga, ada pula yaitu berbuat baik kepada mereka. Jadi kita itu harus berbuat baik kepada kerabat, ya. Yang pertama tadi berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian ada lagi berbuat baik kepada kerabat. Kemudian Allah juga menyebutkan hak orang-orang yang memerlukan bantuan, diantaranya ada anak yatim, kemudian ada orang miskin, ya. Allah mendahulukan menyebut anak yatim daripada orang miskin itu kenapa? Ya, mengapa Allah mendahulukan menyebutnya itu anak yatim daripada fakir miskin? Apa alasannya di situ? Ya, orang miskin, ya, orang miskin karena orang miskin dapat berusaha sendiri, sedangkan kalau anak yatim masih kecil, belum sanggup untuk berusaha sendiri. Gitu ya, paham? Oke. Untuk yang selanjutnya, nah, ihsan itu ada dua. Yang pertama adalah ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah yaitu berlaku ihsan yang di dalamnya baik itu ketika kita melakukan ibadah mardhah ataupun ibadah ghairu mardhah. Ya, ibadah mardhah itu ya ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Ibadah ghairu mardhah itu adalah ibadah-ibadah sosial. Paham? Oke. Ihsan yang kedua, yang pertama tadi ihsan kepada Allah. Ya, yang pertama ihsan kepada Allah. Yang kedua adalah ihsan kepada kedua orang tua. Ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23-24 itu dijelaskan bahwasanya kita harus berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah,
ini Quran surat Al-Isra, ya, perlu diperhatikan bahwasanya ketika orang tua berkata atau menyuruh kepada kita, jangan sampai kita melakukan atau berkata, itu aja tidak boleh. Apalagi ya berkata yang lebih daripada itu. Itu paham? Oke. Untuk yang selanjutnya, ihsan kepada kedua orang tua. Selanjutnya, kepada siapa lagi kita harus berbuat ihsan? Ya. Ihsan kepada siapa lagi? Selain pertama kepada Allah, yang kedua ihsan kepada orang tua. Ihsan apa lagi selain keduanya itu tadi? Tunjuk jari, silakan tunjuk jari. Ihsan kepada anak yatim. Ada lagi yang coba menjawab lagi? Silakan. Yang kedua. Oke, ihsan. Ihsan kepada sesama makhluk Allah. Ihsan kepada sesama makhluk Allah. Yang ketiga silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Tadi, oke, jawab. Ihsan kepada kerabat. Ada lagi? Oke ya. Tepuk tangan untuk teman yang sudah menjawab. Ya. Ihsan kepada siapa lagi? Oke, yang selanjutnya tadi sudah di awal itu sudah kita tampilkan gambar-gambar tadi. Nah, ternyata sangat berkaitan erat dengan apa yang kita pelajari itu hari ini. Yang pertama adalah ihsan kepada kerabat. Dengan kerabat kita juga harus berbuat baik. Kemudian ihsan kepada anak yatim tadi yang sudah disampaikan pula. Ya, ini dasarnya dalam Al-Quran itu juga ada ihsan kepada anak yatim, ya. Kemudian ihsan kepada kerabat. Untuk yang selanjutnya ihsan kepada fakir miskin. Nah ini tadi didahulukan ihsan kepada anak yatim, baru ihsan kepada fakir miskin. Yang selanjutnya ihsan kepada siapa lagi? Ihsan kepada tetangga dan tamu. Dengan tetangga kalian, dengan tamu kalian, kalian harus berbuat baik. Karena apa? Ya, karena apa? Ketika kita berbuat baik atau ihsan kepada tamu, pahalanya oleh Allah diberikan berlipat ganda. Gitu ya. Selanjutnya ihsan kepada sesama manusia. Ya, baik itu antar teman, di sini dicontohkan adalah karyawan ataupun pekerja. Dalam satu lingkungan kerja, dalam satu lingkungan keluarga juga kita juga harus berbuat baik. Untuk yang selanjutnya adalah ihsan kepada binatang dan alam sekitar. Mengapa kita harus ihsan kepada binatang dan alam sekitar? Apa alasannya? Oke, saya perlu bertanya, mengapa kita itu harus ihsan kepada binatang dan alam sekitar? Tunjuk jari silakan. Gimana? Karena sesama makhluk hidup. Oke, yang lain silakan. Oke. Karena sama-sama ciptaan Allah. Sama-sama ciptaan Allah. Oke, silakan kalau ada lagi. Cukup ya? Oke. Mengapa kita harus ihsan kepada binatang dan alam sekitar? Karena sama-sama makhluk. Karena sama-sama ciptaan Allah. Berarti bukan hanya dengan sesama manusia saja, bukan hanya dengan kerabat, bukan hanya dengan orang miskin, bukan hanya dengan anak yatim, tetapi kita juga harus berbuat baik atau ihsan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, nah sekarang apa sih hikmah yang bisa kita ambil pelajaran daripada ihsan? Yang jelas, ketika kita berbuat ihsan, maka akan mendapatkan balasan kebaikan dari orang lain. Kemudian ketika kita berbuat ihsan, maka akan meringankan beban kehidupan. Kemudian mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan dan mempereratkan silaturahmi. Ini yang hikmah dari adanya ihsan. Paham semuanya? Paham. Oke. Baiklah, dari pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini, adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita tentang ihsan? Silakan. Oke, silakan. Ihsan adalah perbuatan baik. Ihsan dibagi menjadi dua, yaitu ihsan kepada
Oke, terima kasih semuanya. Dari kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita bahwasanya ihsan itu adalah berbuat baik, kemudian ihsan itu adalah ya diantaranya ada ihsan kepada Allah dan ihsan kepada orang tua, kemudian ada kerabat, ihsan kepada fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita bahas bersama ini tadi, baik secara individu maupun secara kelompok. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ihsan berasal dari kata kerja fi'il hasanah yasunu hasanan yang artinya baik, kemudian mendapatkan tambahan hamzah menjadi hasanah yasinu ihsanan, artinya memperbaiki atau membuat baik. Lawan dari ihsan adalah isaah yang artinya berbuat buruk. Nah, kemudian ihsan itu ada ihsan kepada Allah yang di dalamnya mengandung makna baik dalam ibadah madhon ataupun ibadah ghair madhon, kemudian ihsan kepada sesama makhluk, yakni ihsan kepada orang tua, ihsan kepada kerabat, ihsan kepada anak yatim, ihsan kepada fakir miskin, ihsan kepada tetangga dan tamu, kemudian ihsan kepada sesama manusia, yakni karyawan ataupun pekerja, dan yang terakhir adalah ihsan kepada binatang dan alam sekitar. Oke, demikian materi yang bisa disampaikan. Sebelum materi ini saya tutup, saya ingin mengetahui kesan-pesan kalian, ya, pesan-kesan kalian dalam pembelajaran hari ini itu sebagai acuan saya untuk kedepannya agar supaya lebih baik lagi. Oke, paham ya? Silakan kalian tulis pesan-pesan kalian, kesan kalian, kelebihan dan kekurangan yang sudah saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Silakan, waktunya 3 menit saja. Silakan ditulis masing-masing. Ini per individu ya, per individu bukan per kelompok. Oke. Nanti untuk ketua kelasnya silakan dikumpulkan dari refleksi kalian masing-masing, ya, dikumpulkan jadi satu. Jangan diberi nama ya, jangan diberi nama, jangan diberi nama. Oke. Nanti karena kalau saya beri nama, ya, terkadang saya, kalian nilai saya jelek, berarti awas nih anak ini kan gitu ya. Nah ini, oke. Silakan. Ibu atas. Oke, selesai refleksi kita hari ini. Silakan bisa dikumpulkan refleksi dari teman-teman. Terima kasih atas refleksinya dari anak-anak semua, dan ini akan menjadi pedoman bagi saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Terima kasih sudah bersama-sama kita belajar. Tentunya saya juga bukan kata saya itu lebih daripada kalian, akan tetapi tujuan kita bersama niat belajar sama-sama agar supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.